Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyo Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas B. Pada kesempatan ini, kami kelompok Fintastic akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Perancangan Desain UI UX FinMate, aplikasi manajemen keuangan berbasis mobile dengan pendekatan metode design thinking. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Aisyah Azhara NPM 024, kemudian Eka Fahira NPM 218, dan saya sendiri Raffi Davin NPM 222. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Era globalisasi memudahkan akses terhadap sumber daya keuangan, namun masih banyak individu menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, dengan hanya sekitar 49,68% penduduk yang tergolong well literate. Kemudian kedua, berdasarkan survei yang dilakukan Populix pada 2023, masyarakat Indonesia cenderung melakukan pembelian impulsif, utamanya disebabkan adanya kesempatan memiliki produk yang sudah lama diinginkan tetapi baru bisa dibeli dan sebagai bentuk apresiasi untuk diri sendiri atau yang biasa disebut self-reward. Kemudian kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor utama yang menjadi penyebab kesulitan bagi individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Kemudian kedua, bagaimana cara meningkatkan tingkat literasi keuangan individu terkait konsep dasar keuangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang desain aplikasi manajemen keuangan yang mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Tujuan penelitian yang pertama, merencanakan dan menciptakan tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna aplikasi mobile FinMate yang menarik minat pengguna dengan menggunakan pendekatan design thinking, sehingga aplikasi ini dapat berfungsi maksimal dan dipahami dengan baik oleh pengguna. Yang kedua, menghasilkan usability testing pengguna yang dapat diterima oleh pengguna dari perancangan desain UI UX aplikasi mobile FinMate yang telah dibuat. Kemudian, manfaat penelitian ini yaitu mengembangkan aplikasi mobile FinMate yang user-friendly untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur artikel literasi keuangan serta solusi bagi pengguna dalam mengelola keuangan pribadi, termasuk pencatatan transaksi, pengaturan anggaran, perencanaan menabung, dan rekap laporan keuangan. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu pengguna mengatur keuangan mereka dengan lebih efektif. Kemudian untuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini kami menggunakan dasar teori, konsep manajemen keuangan personal, literasi finansial, user interface atau UI, user experience atau UX, metode design thinking, sistem usability skill atau SAS, usability testing, dan beberapa penelitian terdahulu. Untuk konsep manajemen keuangan personal ini melibatkan perencanaan dan evaluasi terkait pemasukan dan pengeluaran dana untuk memastikan kelangsungan hidup. Manajemen keuangan ini mencakup tahapan perencanaan alokasi dana, pengelolaan atau pengaturan dana agar efisien, serta pengendalian keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah dibuat. Manajemen keuangan ini bisa dinilai secara subjektif dan objektif. Kalau dari sudut pandang subjektif, kualitas manajemen keuangan dapat dilihat dari gaya hidup sehari-hari dan keadaan tabungan mereka sendiri. Sedangkan dalam aspek objektif, kualitas manajemen keuangan dapat diukur melalui pembagian dana menurut prinsip 50, 30, and 20, yaitu 50% needs, 30% wants, and 20% savings.
Kemudian literasi finansial ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan informasi terkait kondisi keuangan pribadi yang berdampak pada kesejahteraan individu. Masalah keuangan itu seringkali timbul karena kurangnya pemahaman tentang keuangan dan kebiasaan manajemen keuangan pribadi yang kurang baik. Oleh karena itu, literasi finansial menjadi sangat penting bagi setiap individu agar dapat menghindari masalah keuangan. Dan ada pula 3 faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yaitu tingkat pendidikan, strata sosial, dan usia. Tingkat pendidikan seseorang berkaitan langsung dan tingkat literasi keuangannya, begitu pula dengan strata sosial dan kelompok usia. Lebih dari sekedar memahami keuangan, literasi finansial juga mencakup keyakinan dan kepercayaan diri seseorang dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, user interface atau UI ini merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat antarmuka yang disediakan. Fokus utama dari UI ini adalah pada aspek estetika dari tampilan suatu website atau aplikasi. Kemudian untuk user experience atau UX ini mengacu pada tanggapan, impresi, dan kesan yang dialami oleh pengguna ketika menggunakan produk, sistem, atau layanan tertentu. UX ini didefinisikan sebagai pengalaman subjektif yang dirasakan pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk. Selanjutnya yaitu metode design thinking, yang merupakan salah satu metode yang populer dan sering digunakan dalam perencanaan sebuah website atau aplikasi. Design thinking sendiri adalah metode pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang dibentuk seperti keperluan desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, teknologi, dan kebutuhan bisnis. Kemudian ada sistem usability scale atau SUS yang dikembangkan oleh John Brook, yang dimana bertujuan untuk memberikan skor referensi tunggal dari suatu produk. Metode evaluasi ini meliputi SUS dan platform mesh yang memiliki indikator yang berbeda. Hasil-hasil dari skor menggunakan SUS akan dihitung dan menghasilkan nilai antara 0 sampai 100 dengan tingkat penerimaan seperti parameter keberhasilan. Kemudian untuk usability testing ini suatu kegiatan dalam proses perancangan suatu aplikasi dan mengujinya menggunakan prototipe yang telah dirancang. Proses ini tuh dilaksanakan agar mengetahui apakah user dapat menjalankan produk dengan mudah, yang dimana tahapan ini tuh harus dilalui agar user experience terlihat mengembirakan. Di sini ada beberapa hasil penelitian yang terkait. Yang pertama ada dari Faris Al-Baihaqi tahun 2023, di mana rancangan desain UI dan UX aplikasi Android manajemen keuangan pribadi berbasis seluler atau mobile dengan metode design thinking untuk memudahkan pengelolaan keuangan individu. Kemudian yang kedua ada Samsudin tahun 2023, rancangan desain UI UX aplikasi Arena atau area reksadana dan nabung project menggunakan metode design thinking menghasilkan testing system usability skill kuantitatif 77 dan keterangan good excellent. Selanjutnya ada Irwansyah, Juardi, dan Ardian tahun 2023, rancangan desain UI UX aplikasi keuangan berbasis mobile menggunakan metode design thinking dengan hasil pengujian kegunaan usability testing mendapatkan skor SUS 87 di mana masuk ke dalam kategori acceptable. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Di sini kami telah merancang sebuah diagram alir yang akan membantu menjalankan penelitian kami secara terstruktur. Yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang nantinya akan menjadi fokus dari penelitian kami. Nah, dari sini kami akan merumuskan permasalahan, tujuan, dan manfaat yang kami harapkan pada penelitian ini. Tidak lupa tentunya kami melakukan studi literatur untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang kami teliti. Kami mengadopsi metodologi design thinking yang terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ada empathize. Di sini kami memahami secara mendalam perspektif dan kebutuhan dari calon pengguna dengan melakukan research plan, wawancara, empathy map, dan juga benchmarking dengan aplikasi serupa. Kemudian pada tahapan define, di sini kami mendefinisikan secara jelas masalah yang akan diselesaikan dengan menganalisis dari permasalahan yang didapat pada tahapan empathize sebelumnya dengan membuat user persona dan juga user journey maps.
Kemudian pada tahapan ideate, kami berfokus pada brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menciptakan solusi dari permasalahan. Dengan membuat how might we, information architecture, user flow, low fidelity design atau wireframe, serta mood board. Kemudian pada tahapan prototyping, di sini kami mewujudkan solusi dalam bentuk visual atau antarmuka berupa demonstrasi aplikasi dengan melalui tahapan yaitu membuat desain sistem, kemudian high fidelity design atau mockup, serta prototyping. Kemudian pada tahapan testing, di sini kami mengujikan prototyping kepada pengguna untuk mengumpulkan feedback dan juga melakukan iterasi terhadap desain. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode usability testing untuk memverifikasi effectiveness, efisiensi, dan juga satisfaction. Nah, pada aspek satisfaction, kami mengukur menggunakan kuesioner SUS atau System Usability Scale yang nantinya akan diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Nah, dari seluruh tahapan tadi, nantinya akan diperoleh hasil pembahasan penelitian yang akan ditarik menjadi kesimpulan dari penelitian. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.